Baik. Assalamualaikum Bu Sukma. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana kabar tak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Baik Bu Sukma. Di hari ini tuh rencana saya mau melakukan praobservasi dengan Ibu. Ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu. Yang pertama itu adalah mengenai tentang tujuan pembelajaran Ibu yang akan kita nanti ajarkan di kelas. Tujuan pembelajaran yang nanti akan saya ajarkan di kelas ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi yang disampaikan dalam cerpen dengan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi akurasi informasi dan mengaitkan isi teks dengan kehidupan sehari-hari secara logis dan kritis. Oh, jadi ada dua tujuan pembelajaran, Ibu Di? Ya. Oke. Ya, jadi selanjutnya Bu, untuk area pengembangan sendiri yang hendak dicapai di sini Bu, yang apa ya? Area pengembangan yang ingin dicapai itu menciptakan keaktifan di dalam kelas, sehingga saya memilih metode pembelajaran problem based learning yang mana kegiatan pembelajarannya nanti siswa dibagi beberapa kelompok, kemudian di setiap kelompok tersebut peserta didik bekerja sama, kemudian akan mempresentasikan hasil kerjasama dengan teman kelompoknya. Jadi keaktifan siswa termasuk di kegiatan diskusi kelompok nanti, dan juga termasuk juga siswa ini diharapkan nanti mampu mempresentasikan dengan baik ya. Iya, betul. Bu. Oke. Selanjutnya Bu, untuk strategi yang Ibu persiapkan sendiri sini untuk kegiatan atau materi kita di sini. Ya, pertama menyiapkan modul ajar terkait dengan tujuan pembelajaran pada materi cerita sejarah atau cerpen sejarah. Kemudian kedua menyiapkan media pembelajaran yang dibuat melalui aplikasi Canva untuk mempermudah siswa mengetahui materi yang akan saya ajarkan nanti. Oke, sangat variatif sekali Bu Di strateginya. Oke. Ya, jadi ketiga pertanyaan tadi ini adalah bagian dari praobservasi kita Bu Di. Iya, Pak. Baik Bu, untuk selanjutnya insya Allah kita akan bertemu lagi nanti di kegiatan observasi di kelas ya. Iya. Ya, semoga kedepannya berjalan dengan baik. Semangat ya Bu Di ya. Iya, semangat Bu. Ya, terima kasih Bu Di. Sama-sama. Bagaimana kabarnya di siang hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi Mahfuz. Ada keterangan ini Ustaz? Sakit Ibu. Adrian. Ahmad Fardiansyah. Arnab. Haji Imam. Hadir Bu. Haji Mufid. Sakit Ibu. Waliawan Rabbani. Hadir Bu. Udair. Banyak sekali teman-teman kalian yang tidak hadir di kelas hari ini. Yang hadir, Ibu menyampaikan tolong kalian ini harus lebih bersemangat lagi, apalagi sekarang sudah penghujung semester. Bulan depan kita semester dan jadi jangan kendorkan semangat kalian untuk rajin ke sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelum masuk ke materi pelajaran seperti biasa, tolong diperhatikan sekelilingnya. Kalau ada sampah di dekatnya, silakan dibawa ke tempat sampah terlebih dahulu. Yang kedua, sesuai dengan kesepakatan kelas kita sebelum belajar, tolong diingat kembali
Sudah, Bu. Oke, jadi kita di bab ketiga, tema di bab ketiga ini adalah menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Nah, capaian pembelajaran di pertemuan pertama untuk bab ketiga adalah menyimak. Seperti sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa di pelajaran bahasa Indonesia itu ada 4 capaian pembelajaran atau ada 4 keterampilan yang harus kita pelajari. Nah, yang pertama adalah menyimak. Tujuan pembelajaran ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi yang disampaikan dalam cerpen dengan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi akurasi informasi dan mengaitkan isi teks cerpen tersebut dengan kehidupan sehari-hari secara logis dan kritis. Jadi ini semua ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah belajar bahasa Indonesia, capaian pembelajaran menyimak di cerpen. Cerpen yang akan kita pelajari, cerpen yang berlatar peristiwa sejarah Indonesia. Pernah? Coba siapa yang sudah pernah membaca cerpen atau novel yang isinya itu berlatar belakang sebuah sejarah? Siapa tadi yang sudah pernah ya? Siapa? Masih ingat apa judul cerpennya? Atau novel atau drama? Latar belakang sejarahnya bisa dijelaskan kerajaan Majapahit. Yang lain besoknya hujan negara atau sampaian kerintangan di tengah. Oke, jadi dalam sedang menyimak cerpen mereka berdoa kepada Tuhan. Ya. Nah, setelah kalian menyimak, ada beberapa pertanyaan terkait dengan cerpen tadi. Ini jawabannya itu dituliskan di tulis. Ada 10 pertanyaan. Ayo didiskusikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya atas nama Nur Fitriana akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul cerita mengapa mereka berdoa kepada Tuhan. 1.
Berdasarkan analisis tokoh dan penokohannya, mengapa Ustaz Syamsuri disebut tokoh utama dan Rahim adalah tokoh pendukung? Sekitar tahun 1946 sampai 1947. Hasil diskusi dari kelompok kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan presentasi teman dari kelompok 4? Saya persilakan kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan terkait dengan hasil presentasi dari teman kalian di kelompok 4? Ada? Silakan angkat tangan. Dari kelompok berapa? Oke, Ahmad Radiansyah akan memberikan komentar atau terkait dengan nasib kelompok. Silakan Ahmad Radiansyah. Presentasi dari kelompok 4 sudah lumayan bagus. Mau ditingkatkan. Sudah lumayan bagus, sudah Radiansyah, tapi masih ada hal yang harus ditinggalkan. Oke, terima kasih dari kelompok. Mereka penampil berikutnya yang akan mempresentasikan adalah dari kelompok 5. Oke, ibu persilakan kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan analisis tokoh dan penokohannya, mengapa Ustaz Syamsuri disebut tokoh utama dan Wajo, jarak sekitar 170 km, waktu tempuh sekitar 4 sampai 5 jam dengan kendaraan bermotor. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Komentari penampilan teman dari kelompok 5 itu persilakan. Siapa yang mau berkomentar atau bertanya? Silakan Adik Imam. Menurut saya dalam kelompok ini mungkin terlihat sudah bagus, tapi masih banyak yang perlu harus ditingkatkan. Mungkin itu cukup sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Tepuk tangan untuk penampil kelompok 5. Oke, semua kelompok telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Dan sebelum Ibu mengakhiri, ada pertanyaan dari Ibu. Katakan siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita telah pelajari pada siang hari ini. Apa tadi? Kalian menyimak apa tadi? Sudah PSP, sudah kita lagi tadi. Atau selain kita tadi. Oke. Semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kelompok ya karena kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu ada pertanyaan buat anak-anakku. Siapa yang bisa menyimpulkan, siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran kita pada siang hari ini? Ayo angkat tangan, siapa? Oke, Syaril, silakan Syaril. Ya, saya menyimpulkan materi tentang hari ini, yaitu saya bisa memahami pengertian ciri-ciri tentang cerpen yang cerita pendek yang dibahas. Oke, cerita pendek yang berlatar belakang sebuah peristiwa sejarah. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya masih materi tentang cerpen, tapi kita akan fokus pada unsur intrinsik dan
pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Bahtiar B, calon guru penggerak angkatan 11 asal sekolah SMK Negeri 1 Sejai. Baik, Sukma, kita langsung saja ya. Iya, Pak. Assalamualaikum Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Baik Bu. Jadi untuk kegiatan kita hari ini setelah melakukan pra observasi dan observasi di beberapa hari yang lalu, nah sekarang kita lanjut ke pasca observasi. Ya, jadi di sini Bu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan hasil observasi yang sudah kita lakukan. Yang pertama di sini adalah terkait dengan area pengembangan yang Ibu kembangkan. Mungkin Ibu bisa ceritakan kembali tentang area mana yang sudah Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran kemarin pada saat sesi observasi. Oke, iya Pak. Pada saat observasi kemarin area pengembangan yaitu pada keaktifan siswa dalam bekerja kelompok, mana kemarin model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning, di mana keaktifan siswa akan ditingkatkan pada kerja kelompok atau diskusi kelompoknya dengan mempersiapkan berbagai media. Dan kemarin kita menyimak, jadi ada rekaman cerpen yang saya buat, kemudian itu yang disimak oleh siswa, kemudian sebentar bekerja sama dengan kelompoknya untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan cerpen yang telah disimaknya. Terkait dengan kemarin kan ada media yang sudah Ibu persiapkan kemarin. Salah tadi seperti yang disampaikan ada teks cerpen secara langsung yang bisa disimak oleh peserta didik. Jadi untuk selanjutnya Bu, pada saat observasi kemarin ini, apa yang menurut Ibu yang sudah sesuai dengan harapan Ibu? Artinya hal yang sudah mungkin Ibu rencanakan itu yang sudah berjalan atau sudah sesuai? Sesuai harapan, ya sudah ada yang berjalan sesuai harapan, tapi secara maksimal belum maksimal Pak. Yang paling penting pengembangan yang sangat ini masalah keaktifan tadi, tapi belum bisa maksimal. Kemarin saat observasi itu belum maksimal. Di saat bekerja kelompok masih ada sebagian siswa yang belum aktif dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi dari proses keaktifan itu pada saat sesi diskusi, pada saat bekerja kelompok mendiskusikan hasil simakannya, masih ada beberapa yang tidak terlibat aktif. Oke, jadi rencana Ibu ke depan selanjutnya itu seperti apa? Supaya siswa tersebut tadi itu bisa rencananya berusaha untuk mengaktifkan, bisa mungkin dengan pemberian SPP karena kemarin tidak diberikan, jadi ada beberapa siswa yang belum fokus. Kemarin di jam tadi kita butuh refresh kan, untuk mengikuti semangat satunya lebih atau bagaimana supaya siswa tersebut bisa merasa lebih segar. Selain itu masih ada
yang ingin dilakukan selain SBK karena mungkin kira-kira lain atau mungkin metode pembelajaran yang kita sudah terapkan dari itu mungkin ada hal yang di kemarin yang tidak sempat dilakukan adalah pemberian refleksi di akhir. Jadi terlupakan pemberian refleksinya, jadi selesai pembelajaran siswa tidak sempat menyampaikan refleksi pada pembelajaran saat itu. Jadi itu yang belum dikembangkan atau belum dilaksanakan kemarin saat observasi. Di sini selain itu mungkin Ibu kemarin kan artinya sudah menerapkan hal-hal yang positif di dalam proses pembelajaran itu. Yang saya perhatikan kemarin itu ya, walaupun dari siswa tertentu itu masih kurang aktif, tentu ada hal yang harus direvisi seperti yang disampaikan tadi. Dan tentu di situ juga membutuhkan kerjasama, bukan hanya di antara siswa dengan guru, tapi juga guru dengan guru. Artinya ada kolaborasi. Di sini kira-kira Ibu yang biasa atau yang mungkin Ibu akan ajak berkolaborasi terkait dengan mungkin mendapatkan solusi atau kekurangan dari apa yang Ibu ajarkan kemarin itu siapa? Iya, akan sejawat yang mungkin sama bidang studi, mungkin Pak Syamsir, Pak Bastian sendiri dan Bapak Ibu khususnya pelaku mata pelajaran bahasa Indonesia, karena sejarah kan kalau sama materi kita bisa jauh lebih dalam mengulik tentang kekurangan dari kegiatan pembelajaran terkait juga dengan materi-materinya. Jadi bersama dengan kasih jawab dulu terkait dengan yang terkhusus dengan sesuai dengan bidang studi itu bahasa Indonesia sendiri. Jadi rencana Ibu ini untuk untuk melakukan kolaborasi dengan teman-teman rencana kapan? Iya, rencananya semester depan Pak, semester genap. Ya, dari apa yang sudah kita diskusikan tadi ini terkait dengan hal yang mulai dari apa yang Ibu kembangkan, kemudian hal-hal terkait dengan siapa yang ingin Ibu ajak berkolaborasi, kemudian rencana nanti untuk melakukan kekurangan atau hal-hal yang diperbaiki tadi itu sudah jelas itu di semester benar insyaallah. Jadi semoga observasi atau kegiatan pembelajaran kita di kedepannya itu yang bisa lebih berpihak kepada peserta didik juga. Kemudian juga adalah hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran itu tentunya adalah bisa memberikan manfaat juga untuk diri kita sendiri, bukan hanya kepada peserta didik. Ibu terima kasih banyak. Semoga pertemuan kita hari ini akhirnya memberikan manfaat untuk kita bersama. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu dan Pak Bahtiar sudah melakukan suatu praktik baik, yaitu penerapan supervisi akademik dengan menggunakan pendekatan coaching. Alhamdulillah tadi sudah dilakukan dengan mengulik atau memberikan pertanyaan yang cukup bagus dari Ibu selaku coach dan Pak Bahtiar selaku coachnya. Yang apa yang dilakukan dari kegiatan itu semua tergambar apa-apa yang menjadi area pengembangan dari Ibu. Kalau saya tanya sendiri dari Ibu tadi yang dilakukan, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang dengan Pak Bahtiar di kegiatan observasi? Ya, alhamdulillah perasaan senang apa yang selama ini menghambat ada solusi yang diberikan oleh Pak. Artinya apa yang selama ini kita pikirkan ketika mungkin menjadi kendala ataupun menjadi kekurangan pada diri kita yang selama ini mungkin belum kita pahami bahwa itu adalah bagian dari kendala saya, tapi ketika melakukan sebuah observasi langsung atau pasca observasi ini kita sudah memahami bahwa di pembelajaran seperti ini saya masih perlu untuk berkolaborasi ataupun berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain seperti itu. Jadi alhamdulillah tadi menarik dari apa yang kita diskusikan hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa kita terapkan nanti di kelasnya Pak Bahtiar juga dengan kelasnya Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.